Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fadila, kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan pada terjadinya pertempuran medan area. Sini saya akan menjelaskan dari mulai latar belakang, peta daerah, akhir pertempuran, tokoh-tokoh, proses perlawanan, nilai-nilai yang terkandung, penyebab jalannya pertempuran dan akibat. Latar belakang, pertempuran medan area merupakan salah satu dari rangkaian pertempuran di Indonesia yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Pada tanggal 9 November 1945, pasukan sekutu memasuki kota Medan di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly diikuti pasukan Indonesia. Menyatakan kepada pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan tugas kemanusiaan mengevaluasi tawanan dari beberapa kampung di luar kota Medan. Dengan dalih menjaga keamanan, para bekas tawanan diaktifkan kembali dan dipersenjatai. Tokoh pertama ini namanya Tengku Muhammad Hasan. Tengku Muhammad Hasan lahir pada 4 April 1906. Yang kedua itu Ahmad Thohir. Ahmad Thohir ini lahir pada 27 Juni 1924 di Kisaran Timur. Yang ketiga ini Brigadir Jenderal Ted Kelly. Beliau lahir pada 12 Desember 1899 Britania Raya. Penyebab 1. Bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang. 2. Ulah tentara NICA yang menginjak-injak rencana Merah Putih. 3. Pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu dengan memasang papan pembatas yang bertulis Fixed Boundaries Medan Area, batas resmi Medan Area di sudut-sudut pinggiran kota Medan. Peta daerah. Di sini jelas Medan berada di lokasi A ya. Pada tanggal 18 Oktober 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum. Yang pertama itu melarang rakyat membawa senjata. 2. Semua senjata harus diserahkan kepada pasukan sekutu. 3. Karena ultimatumnya tidak dihiraukan oleh rakyat Medan, pasukan sekutu menggerakkan kekuatannya untuk mengempurkan kota Medan dan sekitarnya. Serangan sekutu ini dihadapi dengan gagah berani oleh pejuang Republik Indonesia di bawah koordinasi Kolonel Ahmad Thohir. Proses perlawanan ini pada tahun 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945, insiden Hotel Bali Medan dikarenakan salah satu penghuni hotel menginjak-injak lencana Merah Putih, 96 orang tewas. Yang kedua itu sama pada tahun 1945, tanggal 18 Oktober 1945, sekutu mengultimatum para warga dan pemuda di kota Medan agar menyerahkan senjatanya kepada pihak sekutu. Proses perlawanan. 1 Desember 1945, sekutu memasang papan bertulis Fixed Boundaries Medan yang berfungsinya untuk garis polisi di berbagai pinggiran kota Medan. Karena batas inilah kemudian dikenal dengan Medan Area. 10 Desember 1945, pasukan Inggris bersama NICA berusaha menghancurkan pusat TKR di Trepes, namun akhirnya gagal. Yang ketiga, April 1946, sekutu mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk keluar dari kota Medan. Akhir pertempuran. Pada bulan Agustus 1946 diadakan pertemuan di tebing tinggi yang menghasilkan bahwa dibentuk Komandan Resimen Laskar Rakyat Medan Area.
Komando ini terus melakukan serangan-serangan terhadap sekutu di wilayah Medan, sehingga di seluruh daerah Sumatera terjadi perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan melawan Jepang. Sekutu dan NICA berada di Belanda atau bersama Belanda. Dalam waktu 3 minggu, Komando Medan Area KMA disebut Komando Medan Area mengadakan konsolidasi, disusun rencana serangan baru terhadap anggota Medan. Dari H itu ditentukan pada 15 Februari 1407 pukul jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Untuk masing-masing sektor telah ditentukan komandannya, yakni pertempuran di Rot Medan Barat dipimpin oleh Mayor Hasan Ahmad dari Resimen Istimewa Medan Area atau RIMA. Pertempuran di Kota Medan Area Selatan dipimpin oleh Mayor Martinus Lubis. Pertempuran di Rot Kordur Medan Belawan berasal dari pasukan Yahya Hasan dan Letnan Muda Yahya dari Kompli 2 Batalion 35. Jalannya pertempuran. Pada tanggal 24 Agustus 1445 antara pemerintah Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda tercapai suatu persetujuan yang terkenal dengan nama Chivilla Fire Agreement, yang menyatakan bahwa Panglima Tentara Penduduk Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda yang diselenggarakan oleh NICA dan di bawah komando Inggris, dan kekuasaan tersebut kelak dikembalikan pada Belanda. Pada tanggal 27 Agustus 1445, rakyat Medan baru mendengar berita tentang proklamasi di bawah Mr. Tengku Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera. Menanggapi berita proklamasi, para pemuda di bawah pimpinan Ahmad Tahi membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Pada tanggal 9 Oktober 1445 rencana dalam Civil Agreement benar-benar dilaksanakan. Tentara NICA yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan ikut membonceng pasukan Inggris, dan pasukan Inggris bertugas untuk membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Lanjutannya, para tawanan dari daerah rantau Prapat, Pematang, Siatar, dan Brastagi dikirim ke Medan. Atas persetujuan Gubernur Muhammad Hasan, ternyata kelompok itu dibentuk menjadi Medan Batalion KNIL. Ternyata kelompok itu dan bersikap cogak. Para pemuda dipelopori oleh Ahmad Thohir membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Kemudian pada 10 Oktober 1935 dibentuklah TKR, Tentara Keamanan Rakyat Sumatera Timur. Pada tanggal 13 Oktober 1405 terjadinya insiden di sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Seorang anggota NICA menginjak-injak bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Pemuda-pemuda Indonesia marah. Hotel tersebut dikepung dan diserang oleh para pemuda dan TRI. Terjadinya pertempuran. Pada tanggal 1 Desember 1405, pihak sekutu memasang papan-papan bertuliskan Skateboard Terrorist Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Dengan cara itu, Inggris menetapkan secara sepihak bias kekuasaan mereka. Hal ini menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuasaan asing
yang mencoba berkuasa kembali pada tanggal 10 Agustus 1406 di tebing tinggi diasakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di medan area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Sayang, karena kesalahan komunikasi serangan ini tidak dilakukan secara serentak. Tapi walaupun demikian, serangan umum ini berhasil membuat Belanda kalang kabut sepanjang malam. Menjelang subuh, pasukan kita mundur ke Mariendal. Serangan umum 15 Februari 1447. Ini merupakan serangan besar terakhir yang dilancarkan oleh pejuang-pejuang di medan area. Nilai-nilai yang terkandung. Pertama, jangan mudah percaya dan menerima apa yang dikatakan orang lain terhadap kita. 2. Perjuangan orang segenap tenaga dan pikiran untuk mempertahankan kemerdekaan. 3. Rela berkorban dan pantang menyerah para pemuda dan rakyat Medan untuk menghalau Sekutu dan NICA dari Medan. Pertempuran Medan Area berakhir pada 15 Februari 1447 pukul jam 24.00 setelah ada pemerintah Komite Teknik Gencatan Senjata untuk menghentikan kontak senjata. Sesudah itu panitia teknik gencatan senjata melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definition untuk medan area. Dalam perundingan yang berakhir pada 10 Maret 1447 yang ditetapkanlah suatu garis demarkasi yang melingkari kota Medan dan daerah koridor Medan Belawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai oleh tentara Belanda dengan daerah yang dikuasai oleh tentara Republik seluruh adalah 8,5 km pada tanggal 14 Maret 1947. Dimulailah pemasangan patok-patok pada garis demarkasi itu. Akan tetapi kedua pihak Indonesia dan Belanda selalu bertikai mengenai garis demarkasi ini. 4 bulan setelah akhir pertempuran ini, Belanda melaksanakan operasi produk atau disebut agresi militer Belanda pertama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.